People who stay in Mahakailasa, they have rooms. But I don't have room. I stay in the hall, public hall. Teman-teman, edit vlog tema. Pria yang berbicara itu tadi adalah Vijay Nityananda. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang sebuah negara lain dari yang lain, yang tidak sama dengan negara lain pada umumnya di muka bumi ini. Ada negara baru bernama United States of Kailasa atau disingkat dengan USK. Yang membuat heboh adalah negara ini didirikan oleh Vijay Pria Nityananda, buronan India yang dituduh melakukan pemerkosaan dan penculikan namun mengaku sebagai God Man atau manusia dewa. USK sendiri menjadi berita di media-media internasional setelah perwakilannya menghadiri sidang umum PBB pada bulan yang lalu. Kok bisa ya? Nityananda sendiri melarikan diri dari India pada tahun 2019 dan muncul setahun kemudian dengan klaim telah mendirikan negaranya sendiri. Meskipun tidak tahu di mana negara ini secara fisik, para pengikut Nityananda memiliki kehadiran virtual di media-media sosial di mana mereka terus memposting pembaharuan tentang perkembangan yang terjadi di negara mereka. Menurut laporan BBC, Nityananda membeli sebuah pulau di pesisir Ekuador, tempat dia mengeklaim telah mendirikan United States of Kailasa. Tetapi visualnya sih sulit ditemukan. Uniknya, menurut laporan NDTV pada Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, negara yang tidak jelas ini juga rajin sekali memposting video-video dan foto interaksi mereka dengan diplomat dari seluruh dunia. Lebih hebat lagi kan? Nah, lalu di mana sih lokasi negara Kailasa ini? Nah, beberapa laporan media mengeklaim ya bahwa negara yang didirikan Nityananda ini berada di salah satu pulau dekat Ekuador. Namun pemerintah Ekuador mengatakan kepada BBC bahwa Nityananda sedang tidak berada di negara tersebut. Nama Kailasa diambil dari gunung Kailas di Tibet, situs yang dianggap suci oleh umat Hindu. Nah, ini dia penampakan wilayahnya. Mount Kailash is a huge mountain and is located. Lalu, menurut situs web negara fiksi ini, yakni Kailasa adalah sebuah gerakan yang didirikan dan dipelopori oleh anggota komunitas minoritas Hindu Adi Saivita dari Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Ia lanjut situs web tersebut diciptakan untuk dan menawarkan tempat berlindung yang aman bagi semua penganut Hindu di dunia yang teraniaya, terlepas dari ras, jenis kelamin, sekte, atau kasta. Wah, jadi mereka ini tak mengakui kasta dong, walaupun agama Hindu ya. Bagaimana kewarganegaraan Kailasa itu sendiri? Nah, pada hari Kamis, akun Twitter atau USK menawarkan aplikasi e-visa untuk warganegaraan elektronik atau e-citizenship. E-citizenship ya. USK mengklaim memiliki bendera konstitusi ya, sistem ekonomi, paspor, dan juga lambang negara. Seperti setiap negara lain, Kailasa juga mengeklaim memiliki berbagai departemen seperti perbendaharaan, perdagangan, kedaulatan, perumahan, layanan manusia, dan lainnya seperti yang disebutkan di situs webnya. Negara ini menyebut dirinya sebagai rumah dan perlindungan bagi diaspora Hindu internasional. Tapi, apakah Kailasa ini negara yang diakui? Nah, ini dia yang sedang dipertanyakan. Atau dengan kata lain, ini adalah area di mana Nityananda sedang berjuang. Dia dan perwakilannya terus memposting negara tentang acara yang diikuti oleh negara fiksi tersebut dan mengeklaim menampilkan pertemuan dengan pihak berwenang dan pemerintah. Namun, PBB belum mengakui Kailasa sebagai negara. Orang letak dan posisi geografisnya saja belum jelas ya kan? Nah, menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional agar suatu wilayah dapat disebut sebagai sebuah negara, ia harus memiliki penduduk tetap, memiliki pemerintahan, dan kapasitas untuk memiliki hubungan dengan negara lain. Tetapi dengan aktifnya pemerintahan Kailasa saja sudah cukup membuat kita salut ya. Itu tadi, pokoknya niat banget gitu ya, sampai-sampai bisa tampil di PBB. Ya, pokoknya niat banget lah, jadi kita salut. Nityananda mengirimkan perwakilan Kailasa itu ke PBB dalam upaya untuk mendapatkan penerimaan di forum internasional. Tapi PBB menyebut pengajuan tersebut yang dibuat oleh Vijay Pria
Nityananda tidak relevan dan itu tidak akan dipertimbangkan dalam draft hasil akhir. Nah, setelah diakui oleh PBB, suatu negara mendapatkan akses ke banyak forum internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF. Makanya kelihatannya Nityananda ini niat banget gitu, bisa minjam uang di IMF ntar dong. Tapi bayarnya gimana ya, itu nggak tahu lah ya. Lalu bagaimana dong sebenarnya status Kailasa kalau begitu? Jika suatu wilayah belum mencapai status negara, itu bisa disebut negara mikro. Menurut Encyclopedia Britannica, micronation atau entitas yang memproklamirkan diri atau mengeklaim sebagai negara berdaulat independen tapi tidak diakui oleh komunitas internasional atau PBB. Dia disebut sebagai micronation atau negara mikro. Tapi sebenarnya menurut The Independent ada sekitar 80 negara mikro di dunia ini pada tahun 2019. Ini memberikan contoh serupa tentang kota bernama Rajneeshpuram yang didirikan oleh guru spiritual India lainnya Rajneesh di Oregon pada tahun 1980-an dengan memiliki polisi, pemadam kebakaran, dan sistem angkutan umum sendiri. Kok yang unik dan nyeleneh itu kebanyakan berasal dari India ya. Kalau menurut para ahli sih wajar, karena populasi penduduk negara demokrasi terbesar di dunia tersebut memanglah sangat besar ya populasinya. Lebih dari 1 miliar, oke? Oke, terima kasih. Demikian tentang Kailasa. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Oke.